Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Hasan al-Banna dalam sebuah bukunya Peringkat Manusia yang Terbaik, beliau memberikan peringkat manusia yang terbaik itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah kal mir'ah. Jadilah kamu itu seperti cermin. Yang kedua, kan nakhli. Jadilah kamu itu seperti buah kelapa. Dan yang ketiga, kan nahli. Jadilah kamu seperti madu. Atau jadilah kamu seperti lebah. Hadirin ma'asyiral muslimin, ikhwanul kiram, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat 17 Syawal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan memelihara kita agar kita senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang terdapat di dalam ajaran Islam. Karena salah satu firman Allah, innad dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Salawat berangkaikan salam juga tidak lupa kita sampaikan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan sesuai dengan pengamalan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberikan sugesti kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang mendapatkan peringkat terbaik baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita kumandangkan di dalam surah Al-Imran ayat 199, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagian dari mereka mohon agar diberikan kebahagiaan hidup di dunia maupun kehidupan berbahagia dengan hidup akhiratnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut bukanlah hanya sekedar harapan, sekedar ungkapan, akan tetapi perlu dibarengi dengan usaha, perlu dibarengi dengan keinginan untuk mendapatkan kehidupan peringkat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Hasan al-Banna dalam sebuah bukunya Peringkat Manusia yang Terbaik, beliau memberikan peringkat manusia yang terbaik itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah kal mir'ah. Jadilah kamu itu seperti cermin. Yang kedua, kan nakhli. Jadilah kamu itu seperti buah kelapa. Dan yang ketiga, kan nahli. Jadilah kamu seperti madu. Atau jadilah kamu seperti lebah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita sebagai manusia telah diberikan Allah berbagai kelengkapan ataupun fasilitas hidup, baik fasilitas berpikir kita atau akal kita, maupun juga Allah berikan perasaan atau hati kita. Maka kedua hal inilah yang akan membuat dan menentukan apakah kita bisa menjadi orang yang terbaik. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai cermin atau kal mir'ah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang yang bisa memberikan cerminan pada dirinya dan bisa memberikan cerminan kepada orang lain. Itulah yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, adalah pada diri Rasulullah tersebut adalah cerminan ataupun contoh yang baik. Contoh yang baik itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah diawali dengan diri kita sendiri dan kemudian kita mengajak orang lain, mendakwahkan apa yang kita buat baik, kemudian orang lain insyaallah akan bisa mengikuti kita. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain, namun tidak terdapat kebaikan itu pada diri kita sendiri, niscaya orang lain tidak akan bisa menerima kebaikan kita ataupun ajakan kita itu. Oleh karena itu, salah satu contoh dalam pribadi kita adalah seorang ayah atau seorang bapak harus mencerminkan nilai-nilai keorangtuaannya atau kebapakannya terhadap anaknya, sehingga anaknya bisa melihat seorang bapak adalah seorang contoh, seorang bapak adalah seorang low profile untuk bisa dijadikan contoh dalam kehidupannya. Insyaallah mudah-mudahan ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila seorang bapak bisa memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya, walaupun orang tuanya kelak beberapa tahun yang akan datang telah tiada, insyaallah mudah-mudahan sang anak bisa hidup mandiri, bisa hidup di perantauan, bisa hidup sesuai dengan lingkungannya. Hal ini adalah merupakan pesan-pesan ataupun contoh yang disampaikan kepada orang tuanya kepada anaknya. Insyaallah mudah-mudahan ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajarkan kita dalam sebuah hadis, dalam hadisnya, dalam sabdanya, agar kita berlaku atau berbuat baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang terbaik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi umur kita masih ada, selagi usia kita masih diberikan Allah untuk berlaku hidup di dunia ini, maka jadikanlah diri kita sebagai cermin, jadikanlah diri kita sebagai uswatun kepada orang-orang lain, dan terutama juga adalah kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun sedikit yang bisa kita berikan dan kita contohkan, baik secara pribadi maupun kepada orang lain, insyaallah ini akan menjadi buah amal atau buah kebaikan kepada kita. Inilah manusia yang terbaik menurut Hasan al-Banna, bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia seperti cermin atau seperti kaca. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadilah kita seperti kannahlu, yaitu seperti kurma, seperti kelapa. Kelapa itu memiliki akar, memiliki batang, dan memiliki buah, bahkan juga memiliki daun. Semua apa yang ada di pohon kelapa itu bisa bermanfaat, bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Demikian juga ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik itu bukanlah karena ilmunya tinggi, bukan karena jabatannya banyak, dan bukan juga adalah keturunan-keturunan yang hebat, akan tetapi ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang seperti pohon kelapa, mulai dari akar sampai pucuknya semuanya baik, semuanya bermanfaat. Dan inilah sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja yang kita berikan kepada orang lain secara ikhlas akan bermanfaat kepada orang lain. Apalagi banyak kita berikan dan kita ikhlas memberikannya kepada orang lain. Dan inilah ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan amal soleh atau amal kebaikan.
walaupun nanti kita tiada lagi, maka kebaikan-kebaikan itu akan senantiasa diingat oleh orang lain atau diingat oleh orang yang mencontohnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadilah kita seperti nahlu atau lebah. Lebah adalah salah satu binatang yang makannya dari sari-sari buah atau sari bunga. Kemudian dia hidup di atas pohon atau di ranting. Kemudian dia tidak pernah ranting itu rusak apabila dia tinggal atau hidup atau berhenti atau hinggap di pohon tersebut. Kemudian dia akan selalu beradaptasi dengan lingkungan. Akan tetapi jangan coba-coba mengganggu karena dia akan menyengat sendiri. Ini juga ma'asyiral muslimin jamaah yang muliakan oleh Allah adalah contoh hidup yang terbaik. Jadilah kita hidup seperti lebah, menghasilkan madu, kemudian juga memakan sari-sari bunga ataupun sari makanan yang baik, kemudian juga punya ketegasan untuk melawan, punya ketegasan untuk mengingkari atau melawan sesuatu yang merusak atau mengganggu kehidupannya. Bikin juga ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila diri kita mampu menjadikan diri kita sebagai contoh, sebagai seekor lebah, maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang bermanfaat, terutama adalah kepada diri kita sendiri, menggunakan makanan yang baik, yang halal, kemudian juga hidup tidak menyusahkan orang lain, kemudian juga secara tegas apabila terjadi kemungkaran-kemungkaran dalam kehidupannya, dia akan tegaskan, dia akan mungkarkan atau dia lawan, sehingga kemungkaran itu dapat dia laksanakan sesuai dengan kemampuannya atau powernya sendiri. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu hidup seperti seekor lebah, tegas dalam kekufuran, kemudian juga selalu memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, kemudian juga selalu menyenangkan orang lain. Inilah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun musuh, walaupun tidak seakidah dengan baginda Rasulullah sallallahu, tapi orang-orang senantiasa senang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, belum tentu terkadang walaupun seakidah tapi terkadang tidak menyenangkan orang lain atau menyusahkan orang lain. Ini adalah merupakan problematika keumatan, sehingga umat hari ini harus perlu diberikan atau perlu merenovasi atau merehabilitasi keumatan kita agar kita menjadi umat wasaton litakunu syuhada, yaitu menjadi umat yang senantiasa berada di tengah-tengah kebaikan. Ketika dia berada di depan, dia menjadi pemimpin. Ketika dia jadi orang tengah, dia selalu memberikan dorongan. Kemudian ketika dia menjadi orang bawahan, dia selalu menjadi pengikut atau menjadi imam atau menjadi makmum yang setia. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringkat hidup yang terbaik itu adalah seperti yang disampaikan oleh Hasan Al-Banna dalam kitabnya Peringkat Manusia yang Terbaik. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin khutbah yang sederhana ini ada manfaatnya bagi kita bersama, dan marilah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari menuju 11 bulan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemuan kita pada Syawal atau Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.